Biografi Arya Damar atau Aryo Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Arya Damar atau yang dikenal dengan nama Aryo Abdillah merupakan putra dari Prabu Brawijaya dengan putri Denawa, raksasa, bernama Endang Sasmitapura. Ketika lahir beliau diberi nama Jakadillah. Aryo Abdillah menikah dengan putri dari Cina dikaruniai putra, Raden Hasan, anak angkat yang kelak lebih dikenal dengan nama Raden Patah, Raden Husein, dan menikah dengan Nyai Sahilan dikaruniai putra, Raden Sahun, Pangeran Pandanarang. Aryo Abdillah atau juga dikenal sebagai Arya Damar dimakamkan di Kebun Sahang KM 4 depan makam pahlawan Palembang. Guru-guru Aryo Abdillah adalah Syekh Ibrahim Asmorokondi, Sunan Ampel, Rio Minak Sekampung atau Syarif Husain Hidayatullah. Sedangkan murid Aryo Abdillah yang terkenal adalah Syekh Siti Jenar. Perjalanan hidup Aryo Abdillah. Babat Tanah Jawi mencatat bahwa Kidillah adalah putra Prabu Brawijaya dengan putri Denawa bernama Endang Sasmitapura, yang sewaktu hamil putri itu diusir dari keraton yang membuat Kidillah lahir di hutan Wanasalam di selatan ibu kota Majapahit. Kidillah diasuh oleh uaknya, Ki Kumbarawa, yang mengajarinya berbagai macam ilmu kesaktian. Sebutan Denawa dalam babat Tanah Jawi adalah istilah yang digunakan orang Jawa untuk menyebut penganut ajaran Shiwa Buddha aliran Bhairawa Tantra yang dalam upacara mistis Pancamakara menggunakan korban manusia. Setelah dewasa Jakadillah mengabdi ke Majapahit. Saat sang Raja Majapahit hendak berburu ke tengah hutan, Jakadillah langsung menawarkan diri kepada sang Raja agar tidak perlu jauh-jauh ke hutan. Dia menyatakan kesanggupannya untuk menggiring macam-macam hewan buruan di tengah hutan ke alun-alun. Prabu Brawijaya pun menurut, tetapi jika sang abdi pengawal itu tak bisa melaksanakan permintaannya akan dihukum mati. Jakadillah kemudian berangkat ke hutan. Di hutan dia menemui ibunya memberitahu tentang kesanggupan kepada raja di Majapahit. Sang ibu yang membantunya pun bersedia untuk mengumpulkan bermacam-macam binatang perburuan di hutan. Setelah semua binatang buruan dikumpulkan, lalu digiring oleh Jakadillah sampai ke alun-alun Majapahit. Hati raja pun menjadi senang melihat janji Dillah terlaksana. Jakadillah diterima dengan segala karyanya. Selanjutnya usai berburu, sang raja mengangkat Jakadillah sebagai raja di negeri Palembang. Dia diberi gelar Arya Damar dan disertai abdi 10.000 orang. Arya Damar lalu berangkat dari Majapahit menuju Palembang. Sementara itu Prabu Brawijaya mengalami dilema karena permaisuri beliau cemburu dengan selir putri dari Cina yang tengah mengandung dan meminta menceraikannya. Akhirnya putri dari Cina diserahkan kepada Arya Damar untuk dijadikan istri. Dengan syarat tidak boleh menyentuhnya sebelum melahirkan. Arya Damar membawa putri dari Cina ke Palembang. Wanita itu melahirkan putra Brawijaya yang diberi nama Raden Hasan atau Raden Patah. Kemudian dari pernikahan dengan Arya Damar, lahir Raden Kusen. Dengan demikian terciptalah suatu silsilah yang berlilit selang antara Arya Damar, Raden Patah, dan Raden Kusen. Akhirnya suatu ketika datang rombongan dari Champa, Kamboja, yang merupakan utusan dari Cina. Mengingat Palembang merasa berhutang budi kepada Cina, karena bala tentara Cina pernah menangkap dan menumpas bajak laut yang berkeliaran di perairan Bangka. Mengganggu para pedagang yang hendak pergi ke Palembang. Ketika obrolan tentang utusan sudah selesai, Syekh Ibrahim Asmorokondi pun melakukan pendekatan kepada Adipati Palembang. Tak ketinggalan Ali Rahmatullah sering mengajak berdialog dengan Aryo Damar. Hingga pembicaraan tersebut mengarah pada keyakinan Hindu dan Islam. Dengan mendasari diri pada ilmu tasawuf, ilmu spiritual Islam yang memang banyak memiliki titik kesesuaian antara dua keyakinan tersebut. Hingga timbullah niat Arya Damar untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan oleh Syekh Ibrahim diberi nama Aryo Abdillah yang memiliki makna kesatria abdi Allah.
Kemudian diperkenalkan dengan kedua putranya yang diberi nama Jin Bun dan Kisan dan kemudian meminta pertimbangan kepada Syekh Ibrahim agar mereka berdua diberi nama Muslim juga yang akhirnya diberi nama Raden Hasan dan Raden Husain. Perjalanan dakwah Aryo Abdillah. Cerita lain yang bersumber dari historiografi lokal menyebutkan bahwa Aryo Abdillah ini dikaitkan dengan sebuah armada Jawa yang berpindah ke sekampung, Danau Pedamaran di Palembang. Armada tersebut dipimpin oleh tokoh yang bernama Holik Hamrullah. Kemudian, pemimpin armada tersebut, Holik Hamirullah tersebut dijadikan menantu oleh Rio Minak Sekampung. Rio Minak Sekampung ini merupakan tokoh masyarakat di daerah tersebut yang sebenarnya adalah keturunan Arab dengan nama Syarif Husain Hidayatullah. Setelah menikah dengan putri Rio Minak Sekampung tersebut, Holik Hamrullah tersebut diberikan nama baru oleh sang mertua dengan nama Rio Damar. Setelah menikah, Aryo Abdillah atau Arya Damar tersebut menyebarkan ajaran Islam di daerah sekitaran Danau, Palembang tersebut. Warga sekitar danau tersebut beragama Buddha secara cukup taat. Sebelumnya mereka menyingkir ke wilayah tersebut karena menghindari dakwah yang dilakukan oleh mertua Aryo Abdillah itu sendiri. Warga sekitar danau tersebut memeluk ajaran Buddha sudah sejak kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang sangat kuat pada masanya. Bahkan hampir seluruh penduduk Sriwijaya dapat dibudhakan secara penuh. Namun, di tangan Aryo Abdillah, warga sekitaran danau yang kuat agama Buddhanya tersebut dapat pindah dan masuk ke dalam agama Islam. Kesuksesan dari Aryo Abdillah ini dinilai karena Aryo Abdillah sendiri sejak kecil merupakan penganut Hindu-Buddha yang cukup kuat. Justru dari pemahaman Aryo Abdillah atas seluk-beluk ajaran Buddha tersebutlah yang memudahkan Aryo Abdillah dalam memengaruhi warga sekitaran danau yang memiliki pemahaman Buddha yang cukup kuat. Setelah kesuksesan Aryo Abdillah dalam menyebarkan Islam di Palembang tersebut berujung diangkatnya Aryo Abdillah sebagai patih oleh Ratu Sunuhungning Sakti. Setelah diangkatnya Aryo Abdillah menjadi patih oleh ratu tersebut, kemudian Islam dengan cukup mudah tersebar di kawasan Palembang bahkan hingga sampai ke Jambi dan Bengkulu. Kisah lanjutannya menjelaskan bahwa putra Aryo Abdillah dengan Nyai Sahilan, putri Rio Menak Usang Sekampung, bernama Raden Sahun yang memiliki gelar Pangeran Pandanarang menjadi Adipati Semarang. Kemudian, cucunya Aryo Abdillah menjadi tokoh penyebar Islam termasyhur di pedalaman Jawa. Ia terkenal dengan sebutan Sunan Tembayat. Demikianlah kisah Aryo Abdillah, Arya Damar, seorang penyebar Islam yang sebetulnya masih keturunan Majapahit namun kemudian berpindah ke Palembang. Kemudian ia dengan sukses menyebarkan Islam di sana. Hingga kemudian, cucunya, Sunan Tembayat, menjadi penyebar Islam terkenal di pedalaman Jawa. Keteladanan Aryo Abdillah. Aryo Abdillah atau Arya Damar seorang adipati Palembang keturunan dari Prabu Brawijaya V yang telah menyebarkan ajaran Islam di daerah sekitaran Palembang tersebut. Warga sekitar tersebut beragama Buddha secara cukup taat. Sebelumnya mereka menyingkir ke wilayah tersebut karena menghindari dakwah yang dilakukan oleh mertua Aryo Abdillah itu sendiri. Warga sekitar danau tersebut memeluk ajaran Buddha sudah sejak kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang sangat kuat pada masanya. Bahkan hampir seluruh penduduk Sriwijaya dapat dibudhakan secara penuh. Namun, di tangan Aryo Abdillah, warga sekitaran danau yang kuat agama Buddhanya tersebut dapat pindah dan masuk ke dalam agama Islam. Kesuksesan dari Aryo Abdillah ini dinilai karena Aryo Abdillah sendiri sejak kecil merupakan penganut Hindu-Buddha yang cukup kuat. Justru dari pemahaman Aryo Abdillah atas seluk-beluk ajaran Buddha tersebutlah yang memudahkan Aryo Abdillah dalam memengaruhi warga sekitaran danau yang memiliki pemahaman Buddha yang cukup kuat. Setelah kesuksesan Aryo Abdillah dalam menyebarkan Islam di Palembang tersebut berujung diangkatnya Aryo Abdillah sebagai patih oleh Ratu Sunuhungning Sakti. Setelah diangkatnya Aryo Abdillah menjadi patih oleh ratu tersebut, kemudian Islam dengan cukup mudah tersebar di kawasan Palembang bahkan hingga sampai ke Jambi dan Bengkulu. Sekian, semoga bermanfaat untuk beliau. Arya Damar. Lahul Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.